Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Azizah, NIM 18313131116. Dan di sini saya akan berargumen tentang teknik pengasuhan yang seperti apa menangkal gerakan radikal pada anak guna meminimalisir teror yang berupa merusak atau mengancam orang lain. Nah, pola asuh yang dilandasi dengan rasa cinta, saling menghormati, menjalin hubungan yang akrab antara anak dengan orang tua, saling mengedepankan dan mendorong tumbuh kembang anak, itu hal yang sangat penting. Upaya untuk menghormati dan menyadari bahwa melindungi hak-hak anak serta mengutamakan kepentingan terbaik buat anak. Nah, sebagai orang tua juga harus berusaha keras ya kan untuk memberikan lingkungan yang bersahabat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal begitu. Nah, mengapa hal tersebut penting? Karena dengan adanya lingkungan yang baik, maka anak-anak akan merasa nyaman berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas interaksi antara anak dengan orang tua. Nah, pengoptimalan tumbuh kembang anak serta mencegah terjadinya perilaku yang abnormal atau diperlukan juga prinsip-prinsip utama pada pola asuh yang aktif. Nah, pola asuh yang aktif itu sebagai orang tua menghormati dan merawat anak diperlakukan dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah serta bebas dari kekerasan. Nah, apa nih yang harus dilakukan sebagai orang tua? Bukankah semua orang tua itu ingin ya kan anaknya tumbuh menjadi pribadi yang positif? Tetapi pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip psikologi perkembangan masih sangat minim, sehingga kualitas pola asuh yang kurang ideal. Nah, di sini juga kita dapat menyadari bahwa tidak ada ya kan sekolah menjadi orang tua itu kan tidak ada. Jadi kan tetapi orang tua itu tetap harus belajar menerapkan metode pengasuhan yang positif untuk anak-anak mereka. Nah, ketika anak-anak bersikap tiba-tiba menangis, marah, atau juga bertentangan dengan keinginan kita sebagai orang tua, maka respon yang bisa mereka lakukan yaitu adalah biasanya kan mencubit, terus juga berteriak, bahkan juga menangis sampai guling-guling ya kan. Nah, tujuan awal itu kan sebagai orang tua itu kan mendidik anak untuk mengontrol emosinya. Namun teknik-teknik ini justru membentuk kepribadian yang negatif. Nah, anak seringkali menolak dan kurang percaya diri serta takut berbuat salah. Maka hal ini harus yang perlu dilakukan orang tua adalah belajar bekerja sama dengan anak ketika terutama saat memberikan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Nah, oleh karena itu tidak boleh ya kan ada persisihan antara anak dengan orang tua. Dan sebagai orang tua juga perlu mengkomunikasi kepada anak tentang aturan-aturan yang disepakati beserta konsekuensinya. Ketika anak kita sedih dan menangis, orang tua juga harus bisa memahami emosi negatif yang keluar pada dalam diri anak, gitu kan. Nah, setelah orang tua juga harus bertanya kepada anak, kenapa kok sedih, kenapa nangis, ada apa gitu kan. Nah, kami sebagai orang tua juga harus bisa memahami anak-anak untuk memperbaiki emosi negatif mereka. Nah, orang tua seharusnya tidak lagi mengatakan bahwa anak kita tuh lemah, suka menangis, suka marah-marah gitu kan. Nah, biarkan anak kita tuh bisalah percaya diri bahwa anak kita tuh adalah anak yang hebat gitu, memberikan kepercayaan pada mereka. Karena kesalahan kecil akan berdampak negatif pada anak kalau kita tuh tidak bisa mendidik dengan benar. Nah, fakta membuktikan bahwa pengasuhan anak tanpa hukuman dapat membuat anak memperlakukan perubahan yang positif. Nah, orang tua juga harus memberikan kebebasan kepada anak. Artinya kebebasan yang penuh tetapi berkonsekuensi, membiarkan anak untuk memilih tindakannya sendiri dengan cara hal ini anak-anak bisa belajar dengan baik ya kan. Nah, ada beberapa cara yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah terjadinya masukan ajaran-ajarannya radikal itu kepada anak, yaitu memberikan pemahaman agama yang baik kepada anak, yang baik lah pokoknya gitu kan. Yang kedua, memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dan mengimplementasi atau mempraktik kehidupan sehari-hari. Terus juga memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya gerakan radikalisme. Terus memperlihatkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dalam perekrutan anggota ajaran ekstrim gitu kan. Terus memberikan rasa-rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah seperti itu. Terus menjadi sahabat untuk anak. Jadi jangan marah-marah kepada anak ya. Jadi memberikan sahabat aja. Terus izinkan anak untuk membuka topik pembicaraan soal SARA dan toleransi kepada kehidupan sehari-hari. Terus didik anak untuk kenal etika, mengungkapkan pendapat dan berkomentar tentang SARA. Tapi kalau untuk anak usia dini kayaknya masih kurang bingung ya, maksudnya masih belum bisa menangkap soal hal-hal yang berbau radikal atau mungkin
yang masih sangat hal-hal yang terorisme kayak gitu kan. Tapi banyak sekali deh anak-anak di Indonesia ini tuh masuknya gerakan-gerakan kayak gitu tuh banyak sekali dari sekolah-sekolah. Jadi kayak penanaman dari sekolah-sekolah. Jadi kalau sebagai orang tua itu harus hati-hati ya untuk mensekolahkan anak yang tujuannya awalnya baik tapi ternyata malah membuat anak tersebut tuh jadi kayak menangkap hal-hal yang negatif gitu loh, jadi negatif kepada anak juga gitu. Cukup sekian, apabila ada salah kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.